Iya, shalom saudara yang terkasih. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Shalom buat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua. Tuhan pegang kendali atas hidup kita, dan karena itu kita mau terus bersuka cita, mengucap syukur, bahkan terus memuji menyembah Tuhan. Apapun keadaan kita, biarlah pujian penyembahan ada dalam mulut kita, dalam hati kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kita mau datang pada Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau Bapa yang terus setia dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang terus menyertai kami, bahkan kasih-Mu Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, bahkan sekalipun Engkau tidak menolong kami, kami mau tetap percaya kepadamu. Kami mau tetap bersyukur kepadamu sekalipun kami belum melihat jawaban doa kami dijawab oleh Tuhan. Namun bagian kami hanyalah tetap percaya dan berserah pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua hal yang kami alami di hidup ini, bahwa kami semakin dekat dengan Tuhan, mengerti dan memahami rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini pujian penyembahan yang kami bawa kepadamu Tuhan. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Sekalipun Kau tak menjawab, namun kami mau tetap percaya padamu Tuhan. Sekalipun Engkau tidak melepaskan kami dari masalah-masalah kami, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Mari lebih lagi saudara, naikkan komitmen ini bagi Tuhan. Engkau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Haleluya.
Kami menyembah-Mu, Tuhan yang hidup. Bahkan apapun keadaan di hidup kami Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti untuk menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Karena kami tahu tangan-Mu sedang merenda suatu karya dalam hidup kami. Ajar kami mengerti dan percaya bahwa cara Tuhan bukanlah cara kami. Sekalipun berat kami harus menghadapi hidup ini, kami tahu tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal atas hidup kami. Rancangan-Mu itu rancangan yang terbaik Tuhan. Bagian kami hanyalah percaya dan mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Kami mau berkata Tuhan di hadapan-Mu hari ini, kami tahu tangan-Mu sedang merenda karya yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Lebih lagi saudara katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami tahu Tuhan tangan-Mu sedang bekerja dalam hidup kami. Engkau sedang merenda karya-Mu yang mulia atas hidup kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami menjalani setiap proses kehidupan yang harus kami jalani. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu bukan rancangan kejahatan atas hidup kami. Bahwa kami mengerti, bahwa kami menjalani Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menerima segala rancangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Karena ajaib segala jalan-jalan-Mu atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu ajaib bagi hidup kami. Ajar kami terus percaya sekalipun kami belum melihatnya. Ajar kami terus percaya sekalipun kami belum mengalaminya. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun mereka belum melihat. Kami mau berkatakan dengan iman kami di hadapan Tuhan, ku percaya
janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya Tuhan, ku Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita merenungkan saudara bahwa Tuhan itu janjinya ajaib dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Janjinya ya dan amin. Dia ajaib bagi kita. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan Yesus. Terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Lebih lagi katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya janji-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Biarlah itu terukir dalam kehidupan dan hati kami Yesus. Kami berserah Tuhan di dalam kekuatan-Mu senantiasa. Hanya Engkau segala-galanya di hidup kami. Kami percaya janji-Mu ajaib terukir di dalam hati kami Tuhan. Kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar dalam hidup kami.
kami. Bawa kami Tuhan dalam perkenanan-Mu. Biar janji-Mu Tuhan yang senantiasa kami pegang dalam hati dan hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami memandang kepada-Mu, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-Mu dalam hidup kami. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan dan terbang tinggi bersama Engkau. Karena kami percaya janji-Mu yang menopang hidup kami. Janji yang terukir dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak bergerak, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terima kasih Bapa bahwa kami terus Tuhan ada dalam perkenanan-Mu. Bahkan melewati badai hidup, firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Urapi setiap kami Tuhan saat kami nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus jabarkan setiap firman-Mu. Roh Kudus sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami membuka hati bagi kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian.
Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir. Melalui mesbah doa ini saya mau bersaksi. Sekitar seminggu yang lalu saya sakit Bu, badan saya lemas, saya batuk dan tenggorokan saya terasa ada sesuatu yang mengganjal. Bahkan hidung saya tersumbat dan penciuman bahkan perasa sudah tidak bisa. Saya sudah tidak bisa merasakan sesuatu. Saya teringat dengan khotbah Ibu yang selalu mengatakan bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yaitu firman Tuhan ya. Bahkan Ibu juga sering berkata kalau belum waktunya kita mati ya tidak akan mati. Saya juga belum tahu saya sakit apa Bu. Tapi ciri-cirinya ya mengarah ke COVID nih ya. Tapi dengan iman saya terus berkatakan bahwa saya pasti disembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan saya. Sambil mengikuti mesbah doa 4 hari yang lalu sehabis ikut mesbah doa, ketika Ibu mendoakan yang sakit, saya mulai meminta dengan iman. Sambil saya pegang tenggorokan dan hidung saya terus berkatakan, saya pasti sembuh karena Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Dan akhirnya benar Bu, ketika jam 1 malam saya tidak bisa tidur. Saya batuk-batuk, sekitar jam 1 malam saya batuk dan saya mengeluarkan lendir yang sangat banyak. Terus menerus sampai akhirnya saya merasa lega dan besoknya saya bisa mengikuti mesbah doa lagi. Hal yang sama juga terjadi ketika saya besoknya ketika saya mengikuti mesbah doa, hal yang sama juga terjadi. Saya terus batuk sambil muntah dan keluar semacam cairan dari tenggorokan saya. Dan saat itu juga tenggorokan saya terasa lega, bebas dari sesuatu yang mengganjal di hidung saya. Sudah tidak tersumbat lagi hidung saya. Tuhan Yesus dahsyat Bu, dan lewat perpanjangan hambanya Ibu Debbie Basjir yang sudah berdoa, Tuhan Yesus menyembuhkan saya. Dan puji Tuhan, sekarang saya terus proses pemulihan dan lidah saya sudah bisa merasakan dan penciuman saya juga ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga Ibu Debbie. Semoga pelayanan Ibu dan keluarga semakin hari semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pesan saya kepada semua pengikut mesbah doa, tetaplah setia dan teruslah berjalan dekat dengan Tuhan. Amin dan terima kasih. Tuhan memberkati. Amin, amin. Puji Tuhan ya saudara. Apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan ya. Kalau mau dipikir secara manusia, ya bagaimana ya mau mengeluarkan riak itu ya, saya bisa turut merasakan Bu ketika rasanya bernapas susah karena riak ada di tenggorokan ya, itu tidak gampang dan memang akan terasa lega ketika riak itu keluar ya, tapi caranya mengeluarkannya bagaimana? Tapi ketika Ibu ini berdoa di mesbah doa, dia muntah ya 2 malam berturut-turut dan mengeluarkan riak, dan setelah itu dia disembuhkan Tuhan. Makanya saudara ya, selalu saya berkata ya, ayo kita naikkan sistem iman kita. Ya seperti yang tadi siang saya sampaikan di ibadah online bahwa ya jangan pernah bertanya masih adakah Tuhan. Tuhan masih ada, tapi seringkali karena iman kita mati, jadi kita tidak bisa melihat Tuhan. Tidak bisa melihat karyanya, tidak lagi bisa melihat pertolongannya. Ya 2 malam yang lalu, kemarin malam saya menyaksikan tentang seorang ibu yang sakit juga ya COVID dan matanya hanya tertuju di tabung oksigen yang sudah mau habis ya, tapi tiba-tiba ya ketika selesai mengikuti mesbah doa imannya dibangkitkan ya, dan dia mulai memandang kepada Tuhan, tidak lagi memandang di tabung yang sudah mau habis. Lalu dia mulai memperkatakan, aku percaya bahwa nafasku itu dari Tuhan, oksigenku dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan sembuhkan sehingga dia bisa lepas oksigen ya. Banyak perkara-perkara ajaib yang dapat Tuhan lakukan ketika iman kita nih bangkit saudara. Iya, saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Oh iya, ini tadi kesaksian dari seorang ibu yang ada di Bogor ya, Ibu Yanti. Terima kasih Ibu Yanti ya. Ibu Yanti masih ada kelanjutannya. Ya, dia berkata, biar Ibu terus menjadi berkat bagi orang lain, dan saya selalu mempraktekkan Bu firman-firman yang Ibu sampaikan.
Dan ya saya juga dulu bukan dari yang beragama Kristen. Oh puji Tuhan. Ya Ibu Yanti di Bogor. Shalom ya Bu. Terima kasih buat kesaksiannya Bu. Dan sekarang saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Shalom Ibu ya. Nama saya Yuli Bu. Saya setia mengikuti Mesbah Syukur dan Mesbah Doa Malam. Saya mau menyaksikan jamahan Tuhan atas sakit yang saya alami Bu di bulan Juni yang lalu. Saya dinyatakan terpapar COVID pada waktu saya periksa antigen karena saya mau pulang ke Medan dari Surabaya bersama dengan suami. Tapi suami saya dinyatakan negatif ya. Wah, istri positif, suami negatif nih. Akhirnya saya tidak dapat terbang ke Medan dan akhirnya saya harus isoman di rumah. Selama beberapa hari saya di rumah, saya terus melakukan perjamuan kudus bersama suami. Dan saya mengimani apa yang selalu Ibu Debbie bilang ya, bahwa kita harus datang sendiri minta di bawah kaki Tuhan. Selama beberapa hari di rumah, saya dan suami melakukan ibadah perjamuan kudus. Oh berarti suaminya juga tidak jadi berangkat ya. Ya dan akhirnya saya mengimani Bu, bahwa apa yang Ibu bilang minta sendiri di kaki Tuhan. Dan sungguh luar biasa, Tuhan ajaib, Tuhan baik, Tuhan menyembuhkan saya Bu. Tetapi Ibu Debbie gantian, akhirnya suami saya yang sakit ya. Dan sakitnya parah Bu, karena juga kena asam lambung akut sampai ludahnya juga berwarna merah. Saya menangis, Tuhan sembuhkan suami saya. Tuhan sudah menyembuhkan saya percaya dan saya mau Tuhan juga menyembuhkan suami saya. Dan akhirnya saya beribadah perjamuan kudus lagi, saya melakukan perjamuan kudus. Saya bilang kepada suami saya, "Papi, ayo papi yang pimpin ibadah." Walaupun dalam keadaan yang tidak berdaya, ya, suami saya berusaha untuk memimpin ibadah perjamuan kudus sampai selesai. Kemudian di rumah suami minum obat yang dari dokter dan juga dia bisa makan bubur. Dan akhirnya di hari yang ke-18 suami saya benar-benar sembuh dan sudah bisa makan nasi. Kami berdua swab antigen dan hasilnya sudah negatif, puji Tuhan ya. Saya dan suami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Bu ya, dan juga kami berterima kasih buat Ibu Debbie yang selalu setia memberitakan firman, dan apa yang Ibu sampaikan itu sangat-sangat membuat kami benar-benar bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberi Ibu sekeluarga kesehatan terus-menerus dan memberkati Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ya. Terima kasih. Iya, puji Tuhan, satu kesaksian yang sangat luar biasa ya, bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ketika kita mau sungguh-sungguh berdoa ya. Dan Ibu Yuli juga melakukan perjamuan kudus saudara ya. Karena itu bagi saudara ya, banyak yang bertanya kepada saya, "Bu, apakah kami bisa melakukan perjamuan kudus sendiri di rumah tanpa hamba Tuhan?" Boleh saudara, segala sesuatu yang kita lakukan dengan iman itu akan mendatangkan berkat. Asalkan kita sungguh-sungguh melakukannya dengan iman ya, menghormati darah Kristus dan tubuh Kristus. Ya saudara bisa melakukan sendiri. Ya biar kalau ada suami yang sudah bertobat, suami mau untuk memimpin perjamuan kudus, silahkan ya. Karena ada juga ayat perjamuan kudusnya, saudara bisa baca. Lalu saudara dengan iman saja perkatakan, "Kami percaya bahwa tubuh ini adalah tubuh ini adalah tubuh Kristus dan cawan ini adalah darah Kristus ya." Lalu terima dan makan dengan iman, perkatakan firman Tuhan. Jadi setiap kita boleh datang kepada Tuhan secara pribadi. Perjamuan kudus bukan hanya harus dilakukan oleh hamba Tuhan, tapi saudara juga boleh melakukannya pribadi di rumah. Ya, ketika kita melakukannya dengan iman, maka Tuhan pasti akan memberkati semua yang kita lakukan dengan iman. Terima kasih buat semua kesaksian yang sudah masuk. Tuhan Yesus memberkati, dan hari ini kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Yeskiel pasal 44 ya. Kemarin terakhir kita baca saudara. Saudara ingat firman Tuhan berkata, Tuhan berkata kemarin, jangan dibuka pintu ya. Ada satu pintu yang tidak boleh dibuka, dan Tuhan berkata,
Ada syarat bagi orang-orang yang dapat masuk ya di dalam bait suci. Tidak semua orang boleh masuk, saudara. Hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk ya. Kemarin ayat 9 kemarin, ayat 8 kemarin kita sudah baca ya. Kamu tidak memelihara barang-barangku yang kudus, kamu mengangkat mereka untuk memelihara kewajibanmu terhadap aku di dalam tempat kudusku. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, tidak seorang pun orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke tempat kudusku, ya setiap orang-orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Tuhan tidak boleh ya orang-orang asing tidak diizinkan masuk, yaitu orang-orang yang belum percaya. Ya, orang yang tidak percaya tidak boleh masuk. Ya, dan penglihatan Yehezkiel ini adalah untuk ibadah yang dipulihkan dan dimurnikan, di mana hanya orang-orang yang menyiapkan diri mereka secara fisik dan rohani lah yang bisa masuk dalam bait suci dan bisa merasakan hadirat Tuhan. Saudara, setiap kita juga ini gambaran kita sekarang ya dalam ibadah kita. Jangan bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Karena ingat, hanya orang-orang yang kudus ya, hanya orang-orang yang hatinya murni, yang hatinya bersilah yang boleh datang ke hadirat Tuhan. Tidak sembarangan orang boleh datang di hadirat Tuhan. Karena itu sebelum kita datang di hadirat Tuhan, biar kita meminta Tuhan menguduskan kita, hidup kita ya. Sekarang ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang Lewi yang menjauh daripadaku, waktu Israel sesat daripadaku dengan mengikuti berhala-berhala mereka, akan menanggung hukumannya, ya, kata firman Tuhan. Ayat yang ke-11, di dalam tempat kudusku mereka lah yang mendapat tugas penjagaan di pintu-pintu gerbang bait suci dan tugas pelayanan di dalam bait suci. Mereka lah yang menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Jadi ada sekelompok kaum Lewi yang pada saat itu ya mereka itu menjauh daripada umat Tuhan yang menyembah berhala. Artinya apa? Mereka itu tidak ikut-ikutan menyembah berhala. Ya, dari kaum Lewi mereka itu tidak ikut-ikutan sama umat yang lain yang menjauh daripada Tuhan ya. Mereka itulah yang akan dipilih untuk melayani di dalam bait suci Tuhan, dikatakan di sana. Ya, Tuhan bilang mereka akan mendapat tugas sebagai penjaga pintu gerbang di dalam bait suci dan juga tugas pelayanan di dalam bait suci. Mereka lah yang akan menyembelih korban bakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayaninya. Ayat 12, oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan, Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Bagi orang-orang Israel yang pada waktu itu menyembah berhala dan mereka itu mengikuti Allah lain dan mempermalukan nama Tuhan di depan bangsa lain, Tuhan berkata, bagi mereka ya sudah tersedia hukumannya sendiri. Ingat, setiap dosa, setiap pelanggaran itu akan ada akibat, saudara ya. Jadi hati-hati, jangan sembarangan ya bertindak, tetapi kita ini mari terus berjalan dalam kekudusan. Tidak semua orang bisa mendekat pada Tuhan. Makanya saudara itu tidak usah iri. Kadang kita lihat ada orang itu kok enak banget ya, dia tuh doa dijawab. Kayaknya dia begini dijawab. Karena ya semua itu ada harganya. Orang yang datang dengan kekudusan, Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan jalan-jalannya diberitahukannya kepada mereka. Makanya hari-hari ini kalau ada orang datang bertanya pada saya, Bu, bagaimana caranya saya bisa tahu jalan Tuhan? Bagaimana caranya saya bisa mengerti kehendak Tuhan? Saya bilang, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dekatkan dirimu dengan Tuhan. Kamu gak akan mungkin bisa mengerti jalan Tuhan. Kamu gak akan mungkin bisa mengerti rencana Tuhan kalau kamu tuh jauh dari Tuhan.
Dekatkan dirimu bagaimana caranya berdoa, baca Alkitab, hidup dalam kekudusan. Karena ada syarat buat orang-orang yang bisa melayani dan datang di bait suci, saudara. Tidak semua orang yang melayani itu juga berkenan pada Tuhan. Banyak orang melayani, banyak orang kelihatannya ikut terlibat, ya, bahkan memberitakan firman. Tapi ingat, Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Tuhan melihat hidup kita. Kalau orang masih bersinah, orang masih hidup dalam kepahitan, dalam kenajisan, lalu dia melayani Tuhan, ya, maka dia tidak akan mendapat upah dari Tuhan. Malah yang akan dapat adalah hukuman, kata Tuhan, ya. Lalu ayat yang ke-13, mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku ataupun mendekati segala barangku yang kudus atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang keji. Nah, sekali lagi, bagi mereka yang hidup dalam penyembahan berhala, meninggalkan Tuhan, tidak boleh datang ke bait suci, apalagi melayaniku, kata Tuhan. Mereka tidak boleh, ya, bahkan menyentuh barang-barang kudusku saja itu tidak boleh. Ya, mereka tidak boleh ataupun persembahan-persembahan maha kudus itu, ya, tidak boleh, saudara. Ya, makanya syarat mutlak, saudara, untuk kita ini boleh mengalami perkenanan Tuhan, yaitu kekudusan. Kita bayangkan kembali kalau kita hidup di dalam perjanjian lama seperti yang kemarin kita sudah belajar. Ya, bayangkan orang harus standarnya kudus. Kalau dia berbuat dosa, dia harus mempersembahkan kambing domba, dan para imam harus betul-betul kudus. Karena itu zaman dulu para imam itu kalau mau bertugas, dia harus masuk ke ruang maha kudus. Banyak dari imam itu bahkan mereka itu tidak berani tidur malam. Kenapa? Mereka takut mimpi yang macam-macam yang membuat mereka tidak kudus. Dia bisa mati dalam ruang maha kudus, saudara. Ya, Tuhan bilang di sini mereka itu, ya, yang dulu mengikuti berhala-berhala bahkan tidak bertobat, ya, mereka tidak akan mendekati aku untuk melakukan tugas imam di hadapanku ataupun mendekati segala barangku yang kudus atau persembahan-persembahan yang maha kudus. Mereka akan menanggung noda yang timbul karena perbuatan mereka yang keji. Ingat, saudara, perbuatan kita yang keji akan membawa noda dalam hidup kita. Karena itu hari-hari ini hati-hati bertindak. Bagi para suami-suami, jangan aneh-aneh, jangan macam-macam, jangan jatuh dalam perselingkuhan, persinahan, percabulan. Akan ada noda di dalam hidupmu, bahkan kepada keturunanmu akan ada noda. Bertobat, hari-hari ini adalah hari-hari pertobatan itu. Di masa pandemi ini, saudara, melihat kematian di kanan kiri, kalau kita tidak mau bertobat tuh kebangetan. Ya, tinggalkan. Bagi para suami yang menjadi imam, tinggalkan segala kenajisan, percabulan. Ya, begitu juga para istri, kita menjaga kekudusan dalam rumah tangga kita. Anak-anak, hidup takut Tuhan. Jauhkan diri dari segala yang najis, dari segala hal yang tidak benar. Kenapa? Tuhan itu gak bisa dekat dengan orang yang ada dosa. Kenapa? Karena dia itu kudus. Ingat, Tuhan mengasihi orang berdosa, tapi Tuhan itu membenci dosa. Dan orang berdosa bisa diselamatkan kalau apa? Dia mau datang. Kalau nggak mau datang, ya binasa. Tidak ada cerita, saudara, ya. Ayat yang ke-14 berkata, ayat yang ke-14, aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu dan melakukan segala sesuatu yang perlu di situ. Tetapi mengenai imam-imam, orang-orang Lewi dari Bani Sadok yang menjalankan tugas-tugas di tempat kudusku, waktu orang Israel sesat daripadaku, merekalah yang akan mendekat kepadaku untuk menyelenggarakan kebaktian dan bertugas di hadapanku untuk mempersembahkan kepadaku lemak dan darah. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi, saudara, ya, Tuhan ulangi lagi, ya. Bagi mereka yang dulu sesat, ya, dan ikut-ikut menyembah berhala tidak boleh. Tetapi bagi orang Lewi yang dulu tidak ikut dalam kesesatan itu, berarti sudah teruji kekudusannya. Untuk menjadi pelayan Tuhan juga harus diuji, saudara. Tidak bisa sembarangan. Waktu kita dulu, ya,
Ada hamba-hamba Tuhan mungkin dulu dia dipakai Tuhan luar biasa, tetapi akhirnya dia menjual ya panggilannya hanya dengan karena jatuh dalam kenajisan atau percabulan. Itu susah saudara. Ya, tapi ketika kita ini sadar bahwa Allah itu kudus dan setiap orang yang mau menyembah atau mengikuti Dia juga harus hidup dalam kekudusan. Ya, karena itu saudara, biarlah kita terus mau menjaga hidup kita hari-hari ini. Ya, karena kita percaya seburuk apapun hidup kita, waktu kita mau bertobat Tuhan itu sanggup. Ya, Tuhan itu mampu saudara untuk mengubahkan. Kita bersyukur kita hidup di zaman perjanjian baru. Ya, dan kalau kita mau datang hari ini kita pasti diampuni, tidak usah pakai syarat apapun. Ya, biarlah kita mau sama-sama berkata datang pada Tuhan ya, karena Tuhan itu yang menjadikan hidup kita ini menjadi indah seperti pelangi ya. Bahkan segala keadaan di hidup kita Tuhan sanggup ubahkan saudara, waktu kita mau sungguh-sungguh datang kepada Dia. Mari kita renungkan firman ini. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami percaya tangan Tuhan sedang merendah hidup kami. Apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, ajar kami memandang dengan mata iman Tuhan sedang merendah. Mungkin kami sedang membayar harga di tengah keluarga, rumah tangga kami. Ada istri-istri yang terus berdoa untuk suami yang belum bertobat. Kami bawa pernikahan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Mungkin ada suami-suami yang bergumul untuk istri yang belum bertobat, atau anak-anak, ada orang tua yang bergumul untuk anak-anak yang belum bertobat. Sebaliknya mungkin ada anak-anak juga yang bergumul bagi orang tuanya. Tuhan, kami percaya Tuhan sedang merendah kami. Jadikan kami imam-imam yang berdiri atas keluarga dan rumah tangga kami. Kami mau membayar harga itu Bapa, supaya keluarga kami diselamatkan. Jadikan suami menjadi imam yang benar, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Diberkati dalam usaha pekerjaan setiap orang tua, begitu juga anak-anak yang kuliah, studi mereka, dan juga jodoh mereka. Bahkan keluarga besar kami, oma opa kami, orang tua kami, para single parent Tuhan yang terus berjuang sendiri, kami percaya tangan Tuhan sedang merendah hidup kami, mendatangkan setiap kebaikan atas hidup kami. Bahkan Tuhan, kami percaya oma opa yang sudah di usia senja mereka terus Tuhan tutup bungkus. Kami juga berdoa untuk setiap mereka yang sakit, terbaring sakit di atas tempat tidur. Tuhan menjadi penolong. Tuhan, Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kalau sakit yang dialami karena dosa, ampuni Tuhan. Kalau karena kuasa gelap, kami katakan hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Sembuhkan setiap jiwa kami Bapa, agar tidak ada sungut-sungut, kecewa, putus asa, yang ada ucapan syukur kepada Tuhan. Berkati Tuhan setiap mereka sedang terbaring di ranjang rumah sakit, mungkin juga Tuhan menyertai. Kami berdoa untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, dalam tekanan kehidupan, yang ingin keluar dari ikatan dosa, percabulan, kenajisan, perselingkuhan. Tuhan tolong Bapa. Tuhan, Engkau yang melepaskan. Ada kesembuhan rohani terjadi, sehingga mereka boleh Tuhan bangkit kembali, dilepaskan dari segala dosa-dosa, homoseksual, lesbian.
Dari segala dosa, pemberontakan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan amarah, kebencian dipatahkan dalam nama Yesus. Kami diubahkan menjadi seperti Kristus. Setiap mereka yang sudah masuk lewat WA, SMS, telepon, Tuhan menjadi jawaban atas setiap mereka. Hamba begitu terbatas, tapi Tuhan tidak pernah terbatas. Engkau sanggup Tuhan menyelamatkan, bahkan memberikan jawaban. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terus memberkati orang-orang yang berkekurangan. Kami tahu Tuhan, mereka menjadikan Engkau sebagai pengharapan, mereka tidak akan pernah ditinggalkan. Mereka yang bergumul untuk memiliki anak keturunan ilahi, Tuhan jawab. Segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami. Kami juga percaya Indonesia dilawat Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan melawat bangsa ini. Roh takut akan Tuhan tercurah, hujan pertobatan tercurah. Berkati Tuhan mulai dari Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai mereka dalam kepemerintahan, seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan, bahkan kepala-kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan menyertai dan memberkati. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara atas bangsa kami. Tuhan, lawat bangsa ini supaya terjadi hujan pertobatan. Dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian, pemberontakan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang pegang kendali atas bangsa kami. Bahkan Tuhan memberkati TNI, Polri yang terus ada di garis terdepan buat NKRI. Tuhan jagai, lindungi. Tuhan juga jauhkan bangsa ini dari korupsi, roh cinta uang. Bahkan para tim medis, dokter, perawat. Tuhan menangani corona ini, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Perlindungan Tuhan sempurna. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona dalam nama Yesus. Tidak akan berkuasa. Mungkin banyak yang terjangkit tapi tidak membawa kematian. Kami percaya tidak ada kematian massal. Kami klaim yang ada kesembuhan massal. Kami tahu semua ini Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan pertobatan bagi bangsa ini. Orang-orang kembali mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Dijauhkan segala kepentingan-kepentingan pribadi. Orang-orang yang mencari keuntungan dari semua pandemi ini, baik itu di rumah sakit, semua yang coba Tuhan, bahkan oleh pemerintah sampai ke daerah, kami tolak segala roh korupsi dan cinta uang. Tuhan memberkati bahkan sampai ke bangsa-bangsa, seluruh bangsa yang ada di dunia. Tuhan memberkati di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Setiap mereka yang setia berdoa, Tuhan Engkau menaungi, bahkan Engkau menjadi penolong, penghibur, bahkan pelepas bagi setiap kami dalam semua persoalan hidup kami. Kami percaya Tuhan melindungi. Kami percaya orang-orang yang terus berseru kepada Tuhan tidak akan ditinggalkan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua yang kau butuhkan, bahkan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara ya, dan selamat malam. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada setiap orang yang membutuhkan agar terjadi penuaian jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.